Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara-saudara sebangsa dan setanah air, anak-anak muda, harapan bangsa ya tentunya, bukan harapan pemuda bukan harapan pemudi. Ya tentunya harapan pemudi, tapi kelak besok kalau sudah waktunya. Sekarang adalah waktunya bagaimana caranya lulus SMA dan bisa memperoleh universitas yang diinginkan. Gitu ya. Sekiranya bisa nahan dulu untuk tidak sekiranya untuk mengejar pemudi terlebih dahulu. Jadi silakan ditunda dulu rasanya. Seperti Pak Jul dulu juga sama. Pak Jul itu juga mulai merasakan jatuh cinta itu waktu SMA. Dan ya alhamdulillah istri Pak Jul itu juga teman SMA juga. Tapi ya itu SMA kita sama-sama jaga jarak, dalam artian kita tahu masing-masing proporsinya kita sebagai siswa. Kita tidak pernah hura-hura, nongkrong dan lain sebagainya, itu tidak pernah. Ya cuman modus-modus saja sedikit. Kalau misalkan saya pengen pura-pura bego gitu. Jadi istri saya kan suka bahasa. Nah, jadi setiap ada pelajaran bahasa Inggris, ada PR atau apa, Pak Jul pasti berusaha pinjam buku istrinya Pak Jul. Waktu dulu temannya Pak Jul, seperti itu. Ya namanya juga usaha. Kan seperti itu. Yang namanya cinta kan harus diperjuangkan. Tidak hanya sebatas berdoa, tapi kita harus berjuang. Gitu ya. Malah prolognya ke mana-mana ini. It's okay, enggak masalah. Karena masa yang paling indah itu adalah masa seragam abu-abu. Itu benar itu. Pak Jul tidak bohong, karena besok selepas kamu seragam abu-abu itu siap-siap banyak antrian stres yang bakal menanti. Stres kuliah, stres skripsi, stres cari pekerjaan, stres cari ekonomi, dan seterusnya. Gitu ya. Oke, nomor 10. Kok mengawalinya nomor 10? Nah, Pak Jul pengen aja sekali-kali kita mulai membahasnya dari nomor yang bawah. Untuk mengubah satuan suhu dalam derajat Reaumur ke satuan suhu dalam derajat Fahrenheit ditentukan dengan rumus F sama dengan bla bla bla. Tentukan rumus untuk mengubah satuan derajat Fahrenheit ke satuan suhu dalam derajat Reaumur. Oke, kita tulis dulu ya. Yang F, rumus dari F itu sama dengan 9/4 R ditambah 32. Nah, padahal kita diminta untuk mencari R. Bagaimana caranya? Caranya tinggal, ini masalah persamaan. Ya. Ini masalah persamaan. Kenapa persamaan? Ada sama dengannya. Seperti itu. Persamaan inverse juga boleh. Karena babnya kan tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi. Berarti kita bisa tulis seperti ini. F dikurangi 32 sama dengan 9/4 R. Kan seperti itu. Ini Pak Jul kurung dulu. Biar nanti nggak bingung, tinggal kalikan silang. Berarti R sama dengan 4/9 dikali F dikurangi 32 derajat. Selesai. Kemudian yang B. Jika seorang anak memiliki suhu badan 96 derajat Fahrenheit, tentukan suhu badan anak tersebut jika diukur menggunakan satuan derajat Reaumur. Berarti pakai ini ya. Berarti Reaumur sama dengan 4/9 dikalikan Fahrenheitnya adalah 96 dikurangi 32 sama dengan 4/9 dikalikan 64. Nah, berapa ini hasil akhirnya? Hasil akhirnya adalah 28,4 derajat Reaumur. Selesai. Selanjutnya di sini ini karena ini khusus masalah aplikasi ya, terapan dari fungsi inverse dan fungsi komposisi atau komposisi fungsi. Salah satu sumber penghasilan yang diperoleh penyelenggara konser musik adalah hasil penjualan tiket penonton. Besar dana yang diperoleh bergantung pada banyaknya penonton yang menyaksikan konser tersebut. Penyelenggara konser memberikan informasi bahwa besar pendapatan yang diperoleh dari penjualan tiket penonton mengikuti fungsi dari, Pak Jul tulis, fungsinya Fx sama dengan 150.000
X ditambah 20.000. Ini fungsi pendapatan. Nah, untuk fungsi pendapatannya. Kemudian selanjutnya, pertanyaannya adalah tentukan inverse fungsi pendapatan dari tiket penonton pertunjukan konser tersebut. Nah, kita tinggal diminta mencari fungsi inverse ini. Berarti A sama dengan Fx sama dengan 150.000 X ditambah 20.000 sama dengan Y. Berarti 150 X sama dengan Y dikurangi 20.000. X sama dengan Y dikurangi 20.000 dibagi 150.000. Maka F inverse dari X itu sama dengan X dikurangi 20.000 dibagi 150.000. Selesai. Kemudian jika dalam suatu konser penyelenggara memperoleh dana penjualan tiket penonton sebesar 37.520.000, berapa banyak penonton yang menyaksikan konser tersebut? Nah, itu tinggal dimasukkan ke dalam fungsi inverse-nya. Jadi F inverse dari 37.520 sama dengan 37.520 dikurangi 20.000 dibagi 150.000 sama dengan kita punya ini tinggal dikurangi ya 37.500 dibagi 150.000 sama dengan berapa banyak penontonnya. Ternyata kalau kita bagi ya ini tinggal dicoret ini ya. Kita memperoleh 250 penonton. Selesai. Gitu. Oh, tadi pertanyaannya kurang ke bawah ya. Mohon maaf sekali. Kemudian kita lanjut ke nomor 8. Seorang pedagang kain memperoleh keuntungan dari hasil penjualan setiap X meter kain sebesar Kx sama dengan 15 plus 50 dalam ribuan rupiah. Dengan X adalah banyak meter kain yang terjual. Pak Jul tulis terlebih dahulu mengenai apa ini? Rumusannya ya. Rumusannya dulu. Yang ini kok 11 toh? 9 nih efek guru membahas dari nomor yang paling banyak itu seperti ini. 8 berarti Kx sama dengan 15X ditambah 50 dalam ribuan rupiah. Nah, seperti ini. Ini adalah fungsi keuntungan ya. Fungsi keuntungan. Kemudian yang ditanyakan adalah di sini yang A, jika dalam suatu hari pedagang tersebut mampu menjual 50 meter kain, berapa keuntungan yang diperoleh? Berarti K50 sama dengan 15 kali 50 ditambah 50 sama dengan 15 kali 5 itu 750 ditambah 50 800 dalam ribuan rupiah, berarti 800.000. Atau kalau fungsinya ini dalam karena kan tetap dalam satuan ribuan rupiah ya, tetap jawabannya 800 saja. Tapi di sini dikasih keterangan dalam ribuan rupiah. Seperti itu. Atau kalau pengen pastinya ya 800.000. Seperti itu. Kemudian yang B. Yang B, jika keuntungan yang diharapkan sebesar 200.000, berapa meter kain yang harus terjual? Kalau keuntungan yang diharapkan sebesar 200.000, berarti Kx-nya adalah 200.000 ya. Saya ganti 200.000. Nah, ingat bukan 200.000, tapi
samakan satuannya. Ya. Disamakan dulu satuannya. 200.000 itu jadi 200. Karena apa? Satuan fungsinya dalam ribuan rupiah. Berarti kita pakainya 200 sama dengan 15x ditambah 50. Kemudian ini 200 dikurangi 50 sama dengan 15x. 15x sama dengan 150. X sama dengan 150 dibagi 15 sama dengan 10 meter. Selesai. Itu yang nomor 8. Oke, kita lanjut ke yang nomor ke-7 ya. Nomor ke-7. Nomor ke-7. Di sebuah bank swasta, seorang pekerja mendapatkan bonus bulanan yang besarnya dirumuskan sebagai fungsi dari gaji pokok. Besar bonus tersebut adalah 20% dari gaji pokok ditambah 300.000. Ya. Berdasarkan situasi tersebut, buatlah sebuah model matematika yang menyatakan besarnya gaji pokok seorang pekerja jika diketahui besar bonus yang diterimanya. Buatlah model matematika yang menyatakan besarnya gaji pokok seorang jika diketahui besar bonus. Nah, sekarang gini. Ini permasalahan inverse. Ya. Yang A. Saya tulis dulu nomor 7 ya. Di situ kan dikatakan bahwa bonus bulanan B itu sama saja 20% dari gaji pokok ditambah 300.000. Nah, ini adalah rumus bonusnya. Nah, padahal yang ditanyakan adalah buatlah sebuah model matematika yang menyatakan besarnya gaji pokok seorang pekerja jika diketahui besar bonus yang diterimanya. Ya. Berarti apa? Berarti inverse, ya. Inverse-nya atau gaji, kalau B itu kan gaji pokoknya. Kalau B ini kan rumus bonusnya. Tapi kita diminta untuk mencari X-nya. Berarti sama saja apa? Mencari B inverse. X itu sama dengan apa? Sama dengan, ini panah dulu ya. Ini sama dengan Y. Berarti 20% Pak Jul ganti dengan 0,2 ya. 0,2X ditambah 300.000 sama dengan Y. 0,2X sama dengan Y dikurangi 300. X sama dengan Y min 300 dibagi 0,2. Seperti ini. Berarti B inverse-nya ini rumusnya X min 300.000 dibagi 0,2. Selesai. Nah, padahal di sini dikatakan apa? Cuman diminta untuk mencari rumus kok, ini nomor yang A ini. Jadi kalau kita mau mencari berapa gaji pokoknya, nah kita hitung aja ini. Bonusnya berapa, terus dikurangi 300.000, terus dibagi 0,2. Nanti langsung ketemu gaji pokoknya. Gitu ya. Terus selanjutnya untuk yang nomor yang B, berapa gaji pokok seorang pekerja yang menerima bonus bulanan sebesar 1.160.000? Berarti pakai rumus ini, BX ini. Bonusnya 1 juta. Jadi Pak Jul tulis dulu rumusnya, BX sama dengan 0,2X ditambah 300.000. BX-nya bonusnya adalah 1.160.000. 0,2X ditambah 300.000. 0,2X sama dengan, tinggal dikurangi, 1.160 dikurangi 300.000
0,2 X sama dengan, kalau dikurangi itu kita punya 860.000 ya. X sama dengan 860.000 dibagi 0,2 itu kita memperoleh 4.300.000. Selesai. Sudah. Kita masuk ke yang nomor 6. Nomor 6, sebuah bank di Indonesia. Nomor 6 silahkan diperhatikan ya untuk pertanyaannya. Sebuah bank di Indonesia menawarkan harga tukar rupiah IDR ke euro, yaitu 1 euro sama dengan 14.690 IDR dengan biaya penukaran sebesar 20.000. Silahkan diperhatikan 20.000-nya sebagai biaya penukaran. Selanjutnya, suatu bank di Jerman menawarkan harga tukar euro ke dolar Amerika, yaitu 1 euro sama dengan 1,095 USD dengan biaya penukaran sebesar 3 euro untuk setiap transaksi penukaran. Indah berencana liburan ke Jerman, kemudian melanjutkan ke Amerika dengan membawa uang 30 juta. Emang cukup ya 30 juta liburan ke Amerika, ke Jerman terus ke Amerika? Saya rasa nggak mungkin deh. Berapa USD akan diterima Indah jika pertama ia menukarkan semua uangnya ke mata uang euro di Indonesia, kemudian menukarnya ke dolar Amerika di Jerman? Nah, langkah pertama, Indah mau menukar ke euro. Berarti IDR ya. IDR ke euro dulu. Nah, euro sama dengan uangnya 30 juta. Ya. 30 juta dikurangi biaya transaksinya dulu 20.000, terus baru dibagi dengan 14.690 rupiah. Nah, kita punya berapa euro? Tinggal berapa euro? Kita punya 2040,84 euro. Seperti ini. Nah, kemudian menukarnya ke dolar Amerika di Jerman. Nah, dari euro langsung ke dolar. Berarti 2040,84 dikurangi 3 karena biaya transaksinya 3 ya. Biaya transaksinya Pak Jul langsung kurangkan terlebih dahulu. Dalam artian kan kalau kita tidak perlu menambah di sini kan di soal cerita ini kan tidak ditambahkan apakah dia si Indah itu menambah uang sejumlah 20.000 dan 3 euro untuk biaya transaksinya kan? Kan tidak ada keterangan seperti itu. Berarti otomatis biaya transaksinya kita bebankan saja ke dalam jumlah uang Indah. Seperti itu. Gitu ya. Terus ini dibagi dengan 1,1 euro itu 1,096. Nah, berarti kita memperoleh 1.861 dolar. Seperti ini. Dah gitu. Saya rasa cukup ya. Atau saya tambahin satu lagi deh. Nanti kalau Pak Jul semua nanti rekor no. Suatu pabrik minyak goreng di sini nomor 5. Nomor 5, suatu pabrik minyak goreng memproduksi minyak goreng dari minyak mentah crude palm oil atau CPO melalui 2 tahap penyaringan, gaming dan deodorisasi maksudnya. Yang pertama gaming ya di sini. Tahap kedua deodorisasi, penghilangan bau. Dalam produksinya mesin A menghasilkan minyak dengan mengikuti fungsi Fx sama dengan 0,8 X min 5 dan fungsi mesin B
mengikuti fungsi G X sama dengan 0,05 X kuadrat min 5 X, dengan X merupakan banyak minyak mentah yang diproduksi. Nah, yang perlu dicatat di sini, minyak yang mentah yang diproduksi adalah 200 ton maksud saya. Nah, kita tinggal minyak goreng yang dihasilkan. Nah, kalau yang diminta adalah minyak goreng yang dihasilkan, berarti ini kan Pak sama saja fungsi pertama kan pakai proses pertama dulu atau proses gaming dulu. Jadi ini nomor 5 ya. Ini 6 terus 5. Proses gaming sama dengan Fx sama dengan 0,8 X min 5. Ini pakai ini. Sedemikian hingga F 200 ya, dalam ton. 0,8 kali 200 dikurangi 5. Hasilnya ini kan 20 kali 8 160 dikurangi 5 itu 155. Nah, kemudian proses deodorisasi. Proses GX sama dengan 0,05 X kuadrat min 5X. Padahal X-nya siapa? X-nya ini. Berarti sama dengan 0,05 X kuadrat min 5X sama dengan, kok masih ditulis lagi toh? X-nya ini diganti ya, 155, ini juga dikali 155. Hasil akhirnya ya, kalau kita masukkan 0,05 dikali 1,55 kuadrat dikurangi 5 kali 1,55, itu hasil akhirnya adalah 426,25 ton. Nah, ini adalah hasil minyak gorengnya. Tapi kalau kita kaitkan dengan bab tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi, kita juga bisa menghitung ini ya. Kedua proses ini merupakan komposisi fungsi. Jadi bisa ditulis karena proses yang pertama itu kan Fx, proses yang kedua itu kan Gx. Berarti kita bisa tuliskan Gx bundaran Fx seperti ini. Itu sama saja G Fx. Nah, silahkan saudara-saudara hitung apakah nanti hasilnya itu sama dengan ini. Mestinya harusnya sama. Gitu. Jadi karena babnya tentang fungsi inverse dan fungsi komposisi, kita juga bisa menyatakan ini, dua buah proses ini sebagai proses komposisi fungsi, yaitu proses gaming dan proses deodorisasi. Jadi fungsi Gx bundaran Fx sama dengan Gfx. Itu kan sama saja ini nanti. Mestinya sama. Seperti itu. Oke, gitu ya. Saya rasa cukup untuk pembahasannya. Sudah panjang lebar. Semoga membantu, bermanfaat, dan saudara-saudara harapannya bisa mengembangkan ke soal-soal yang lainnya. Terima kasih, selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.